tes lato nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, majlis ilmu dikatakan oleh Rasulullah raudhah min riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau ada sekelompok jamaah tempat berkumpul, mereka adalah gemar mencari ilmu, maka berhentilah, datanglah, singgahlah, reguklah dari tempat tersebut ilmu. Mengapa? Karena tempat itu, kata Nabi, raudhah min riyadil jannah, itu adalah taman-taman surga. Maka ibu bapak sekarang ada di taman surga. Amin. Makanya kelihatan duduknya ada yang nyender keyup-keyup gitu, karena sedang di taman surga. Alhamdulillah. Bapak udah selonjoran aja di belakang itu, karena merasakan taman-taman surga, Pak. Amin. Ya Allah, apalagi di samping ada kopi, Masya Allah. Di belakang ada pangsit, mie ayam, macam-macam tuh ada. Alhamdulillah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, anugerah terindah ini ibu. Yahya bin Ma'in, seorang sahabat Imam Ahmad bin Hambali, rela ridho untuk menemani Imam Ahmad mencari ilmu. Kata Imam Ahmad, temenin yuk cari ilmu. Ayo dah. Yahya bin Ma'in berserta Imam Ahmad mencari ilmu. Yang butuh sebetulnya Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambali pengen nyari ilmu ke rumah gurunya Syekh Abdurrahman, Pak, ulama besar, ulama hadis. Maka Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan, mengendarakan ontaknya, menempuh perjalanan panjang ke rumah Syekh Abdurrahman, Bu. 4 bulan perjalanan, Bu. Berapa bulan, Bu? 4 bulan. Sampai di rumah Syekh Abdurrahman, Imam Ahmad mengucapkan salam, tok tok tok, assalamualaikum. Jawaban dari dalam, waalaikumsalam. Istrinya Syekh Abdurrahman sang guru itu keluar. Ada apa? Wahai ibu, saya datang ingin menjumpai gurunda Syekh Abdurrahman. Istrinya mengatakan, mohon maaf nak, beliau sedang keluar kota. Jika berkenan gak apa-apa, nunggu aja. Saya nggak tahu kapan pulangnya. Maka Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in menunggu, Bu, menanti Syekh Abdurrahman sejam, 2 jam, 5 jam, 6 jam, sehari, 2 hari. Rupanya sang guru Syekh Abdurrahman belum datang.
Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in menanti sang guru selama 7 bulan, Ibu. Berapa bulan, Bu? Berapa bulan? Ibu nunggu pengajian berapa bulan tadi nih? Hah? Berapa nunggu pengajian mulai? Hah? Berapa bulan? Enggak sampai bulan, ada yang udah suuzon. Kelewatan. Apaan pengajian sampai telat gitu. Enggak sabar, Bu. Imam Ahmad bin Hambali dengan Yahya bin Ma'in menunggu sang guru 7 bulan. Perjalanannya 4 bulan. Ibu datang ke sini berapa bulan perjalanan? Ayo. Sampai emosi kita ngaji nih ya. Ya, Bu. Masya Allah. Padahal ibu datangnya ibu adalah pahala, betul. Duduknya ibu adalah pahala. Nyendernya pahala nggak, Bu? Dia yang nyender enak banget di pahala. Tapi gedean pahala bagi mereka yang tidak nyender, Ibu. Karena yang nyender, yang nggak nyender pengen banget nyender itu. Kaplingnya habis ya. Maka ibu hadirat bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mangga ibu silakan di depan kosong nih. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah terindah dari Allah. Betul ya? Nah, ditanya Imam Ahmad, ya apa yang engkau inginkan? Aku ingin mencari satu hadis. Hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Apakah hadis itu benar datangnya dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan? Kata sang guru Syekh Abdurrahman, benar, hadis itu sahih, datangnya dari fulan bin fulan, fulan bin fulan bin fulan. Setelah selesai dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman satu hadis saja, Imam Ahmad mengatakan, sudah selesai wahai guru. Ya itu jawaban saya tentang satu hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu guru izin pulang. Masya Allah, 4 bulan perjalanan, 7 bulan penantian, hanya mencari satu hadis, Pak. Betapa perjalanannya luar biasa, capek, melelahkan, tapi Imam Ahmad melakukannya. Kenapa? Yahya bin Ma'in menanyakan, mengapa engkau lakukan perjalanan yang panjang ini, penantian yang tidak sebentar, wahai Imam Ahmad, mengapa engkau lakukan? Apa jawaban sang Imam Ahmad? Beliau mengatakan kepada temannya, saya ingin mendapatkan berkah lelah mencari ilmu. Saya ingin mendapatkan berkah lelah capeknya mencari ilmu. Jadi langkah kaki bapak ibu ke tempat ini, penantian yang tadi berapa hari ibu tadi menunggu? Udah ada yang sewot soalnya tadi. Masya Allah, tuh pahala, menantinya pahala. Apalagi ngajinya kalau sampai sore ini, amin. Ini main amin baik, nyiksa ya. Ya, situ kuatlah kita gempor ini. Maka bapak ibu luar biasa. Kalau motivasinya adalah pahala, motivasinya ada surga, kecil bagi orang-orang beriman. Maka Nabi mengatakan, la yasba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah puas dengan amalan-amalan yang dilakukannya sampai ia mendapatkan surga, sampai kakinya meletakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman gak ada putus asa. Orang yang beriman tidak pernah suuzon. Masya Allah, nggak pernah buruk sangka dengan panitia, panas amat ini, nggak ada snack, contoh doang nih, mohon maaf nih, gitu. Betul, Masya Allah. Apalagi yang namanya ustadz, ibu punten banget. Kadang kalau pulang ke rumah, bini kan nanya, betul ya, dari mana Abi? Dari ngajar. Bohong, dibilang bohong, Bu.
gitu. Kok bohong sih? Ya iya, kalau ngajar kan biasa bawa tentengan gitu biasa ya Pak. Nih mohon maaf di Sukatani ya, di Sukatani gitu. Makanya mohon maaf panitia nih, mohon maaf banget, jangan sampai ada fitnah saya dengan istri berantem gara-gara ini gitu ya, kode keras ini ya gitu ya. Ya sebetulnya bini mah gak ngarep, biasanya bocah-bocah tuh, apalagi bocah yatim, masya Allah tuh dari atas sniper Pak, tau sniper ngincer dan bawa apa nih gitu tuh, turun dah bawa makanan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bicara menemukan rasa dalam doa. Ada 3 amalan Bu, Ibu masih hidup di belakang, nggak usah ngegas, Ibu biasa aja, masih hidup Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan apabila seorang hamba melakukannya, maka tidak ada jarak antara sang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya ada jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sedekah kita kalau ada sisi riaknya nggak sampai itu. Ya. Tapi ada 3 amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, ia langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran, membaca Quran. Mereka orang-orang yang membaca Quran sama dengan orang-orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baca Quran Pak, rajin baca Quran, adalah orang-orang yang secara otomatis dekat dengan Allah. Kalau Ibu mendapatkan ada orang baca Quran, dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka ayo nih Bapak Ibu rajin-rajin baca Quran. Ustadz saya udah 35 tahun belum bisa baca Quran Ustadz, tapi malu mulainya ya. Ini ada ustazah nih, alhamdulillah nih, guru saya juga, beliau nih Bu Haji nih yang besok mau berangkat umroh, mohon doanya nanti semoga selamat dalam perjalanan Bu Haji ya gitu. Iya, ini Masya Allah ngaji dengan beliau ya, itu Masya Allah. Ayo Ibu yang belum bisa baca Quran mulai. Malu Ustadz, malu tuh kalau mencuri, melacur, malu. Dari Iqra nggak apa-apa. Kalau Ibu malu, ambil Quran gede, Quran besar, buka juz 15 tengah-tengah, taruh Iqra jilid 2, kan cakep itu. Betul ya. Bocah lewat angkat dikit set gitu tuh, Masya Allah. Anak ngeliatin kita baca Quran, dalamnya Iqra jilid 2 Ibu. Tuh bocah komentar, Masya Allah, mama udah juz 15 ya Allah, padahal Iqra jilid 2. Batasa, rohaba, samaka, lama kok kolama gitu. Lah bocah udah di belakang bebisik sama kita Bu, betul ya, mak tambahin si kok lama sih gitu. Kagak nambah-nambah bacaan Qurannya. Orang-orang yang baca Quran ahlullah, orang-orang yang baca Quran masuk pada keluarga Allah. Ibu bapak punya keluarga gubernur, enak, betul kan? Keluarga kita, saudara ibu jadi bupati, jadi wali kota, wow, itu aja udah bangga kita. Saudara ibu kades aja seneng, betul kan? Masya Allah. Apalagi ini keluarga Allah. Kalau sudah keluarga Allah, aksesnya cepat. Maka orang-orang yang baca Quran, kata Nabi, Allah mengijabah keinginan hatinya sebelum terucap dengan lisannya. Mengapa?
Karena sibuk membaca Quran. Sibuk baca Quran. Di Sukatani ibu ada tukang nasi uduk 41 tahun. Beliau menghatamkan Quran 365 kali hatam Quran. Masya Allah. Artinya apa? Bisa dilakukan. Mau tahu Bu, rumus bisa beramal soleh? Bu, mau tahu Pak rumus bisa beramal soleh? Mau tahu? Mau tahu doanya? Ayo sama-sama. Allahumma paksakeun. Ya, paksain. Baca Quran paksain, Pak. Ke masjid paksain. Bapak naik sepeda aja, sepedahan paksain. Betul tidak? Masya Allah. Kredit motor maksain. Masa untuk umroh nggak dipaksain? Betul. Ayo nih paksain. Baca Quran paksain. Amalan yang tidak ada batas dia dengan Allah, yang pertama baca Quran, yang kedua adalah sholat, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Kata Allah, lihat Nabi Zakaria minta anak Bu, dalam sholatnya meletup hatinya mengatakan ya Allah, anak ya Allah, anak ya Allah, nangis dalam sholatnya. Maka Allah katakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, gara-gara sholatmu ini tidak ada batas antara engkau dengan aku, maka aku ijabah sholatmu itu. Di istrimu, di rahim istrimu ada jabang bayi, janin, yang aku sendiri menghembuskannya, dan aku minta akulah yang menamakannya. Istrinya 85 tahun Bu usianya, menopause. Nabi Zakaria 115 tahun. Maka lahirlah anak dari istrinya yang bernama Yahya. Dari mana ijabah tersebut? Dari sholat Pak. Ayo nih Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat. Jangan coba-coba ninggalinkan sholat. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sebagai orang tua punya hak. Haknya apa? Ingin dihormati, ingin disegani, ingin ditaati perintahnya. Allah punya hak ibu. Haknya apa? La tusyrik billahi wa'budullaha wa la tusyrik billah. Menyembah Allah dan jangan menyekutukannya, itu hak Allah. Bapak ibu enggak sholat, Allah marah. Hak aku engkau tidak lakukan. Maka Allah hancurkan rumah tangganya mereka yang tidak sholat ibu. Allah jadikan anaknya bader Bu, enggak taat. Kenapa? Orang tuanya kagak sholat, nyuruh baik. Betul. Muncul dah bahasa Cibitung, iya. Sholat sono duluan sama bapak nanti nyusul duluan, ditungguin sama anaknya 4 minggu kagak datang bapaknya sholat. Iya, bapaknya kagak punya sarung. Itu Masya Allah ya Bu ya. Ibu sholat itu media di mana hamba tidak ada batas antara dia dengan Allah. Namanya apa Bu? Sholat. Nabi Zakaria mendapatkan buah dari kesabaran lewat sholatnya. Masya Allah, lahirlah anak. Ya, istri yang sudah tua. Masya Allah. Siapa nama isi Nabi Zakaria? Siapa Bu?
Bu Zakaria. Ingat itu ya. Nama istri Zakaria adalah Bu Zakaria. Daripada pusing jauhnya Pak. Ya. Istri Nabi Idris siapa Bu? Tuh, cakep tuh. Alhamdulillah. Istri Nabi Adam. Siti Hawa Oon. Ya, sampai keceplosan kita ngomong begini. Gitu Bu ya. Kan enak kalau ngaji begini mah Bu. Iya, rada-rada pinter, betul ya? Betul Bu. Ini subhanallah. Yang pertama adalah tadi apa Bu? Jarak seorang hamba tidak ada jarak, maaf, tidak ada jarak seorang hamba dengan Allah. Yang pertama tilawah, yang kedua adalah baca Quran, yang ketiga adalah doa. Apa dalilnya Ustadz? Ud'uni astajib lakum. Allah tidak mengatakan ud'uni fa astajib lakum. Tidak ada fa-nya. Harusnya dalam gramatikal bahasa Arab namanya jawabu syart gitu ya. Ya, di antara pakar ilmu nahwu shorof harus ada fa. Barang siapa yang mau mendoa maka pasti akan kujawab. Makanya hilang Ibu. Langsung astajib lakum. Harusnya fi'lul mudhari' istajaba yastajibu. Harusnya ud'uni astajibu lakum. Tapi ya-nya hilang Ibu. Ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Orang itu kalau sudah doa maka Allah malu tidak mengabulkannya. Tuh Bu. Maka pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sejatinya itu cepat menjawab hamba-hambanya. Ustadz, realitanya saya banyak minta kagak dijawab Ustadz. Ibu minta apa? Hah? Pak, kalau Allah ngasih satu doa yang diijabah, kira-kira Bapak minta apa Pak? Halo Pak. Pak, Ibu, satu doa Allah mengijabah satu doa aja, kira-kira Ibu minta apa? Nah, biasanya permintaan sesuai dengan masalahnya. Ada yang minta anak soleh, rupanya anaknya bader, betul. Ada yang pengen kaya raya, rupanya banyak utang, betul. Supaya pengen sehat karena sering penyakitan, betul ya? Ya. Maka ada doa sapu jagat. Apa bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tuh. Boleh, nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu, ketika ada doa yang tidak diijabah, ayo munculkan muhasabah, merenung diri, evaluasi diri. Betul ya? Kenapa tubuh ini sering sakit-sakitan? Ya salah sendiri. Mohon maaf, pola makannya jorok. Betul ya? Bapak Ibu, ya, sehatnya tubuh kita itu terlihat dari apa yang masuk ke dalam mulut Ibu. Betul ya? Tapi akhlak kemuliaan seseorang itu terlihat dari apa yang keluar dari mulut. Kemuliaan seseorang itu terlihat dari apa yang keluar dari mulut, ucapannya, kata-katanya. Tapi sehat dan sakitnya seseorang terlihat dari apa yang masuk ke dalam mulut, makanannya. Betul tidak? Ya. Begitu pula halnya doa-doa kita. Kenapa tidak diijabah? Cek and recheck Ibu. Baru kabar-kabari. Apa itu infotainment namanya? Iya. Iya. Masya Allah. Lihat, mengapa terhalang doa kita? Harusnya kan tidak ada jarak antara hamba dengan Allah. Mengapa? Karena sifat doa itu memang tidak ada jarak. Yang pertama Ibu, mengapa doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita tidak yakin doa itu diijabah, alias masih ragu-ragu. Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, ayo yakinkan doamu diijabah oleh Allah. Ya. Mengapa Allah tidak mengijabah? Orang kitanya juga enggak yakin kok. Ya Allah,
pengen umroh ya Allah, pengen haji ya Allah, pengen lihat Ka'bah ya Allah. Tapi bisa nggak ya Allah, kan suami nggak ada lemburnya ya Allah, overtime udah nggak ada, udah dirumahkan, kayaknya nggak bisa ya Allah, nggak bisa dah, kayaknya nggak bisa ya Allah. Belum cicilan motor belum lunas ya Allah, sisa 4 tahun 11 bulan lagi ya Allah, lama banget ya, kayaknya bisa nggak ya Allah. Lah kita aja kagak yakin. Betul Bu? Mohon maaf ibu yang dirahmati Allah, kita berobat aja yakin sama dokter. Betul nggak? Apa bentuk yakin kita? Ibu bapak kagak banyak nanya. Pak, nih bapak ibu ada gejala tipes, ini minum obatnya ya 3 kali 1, 2 kali 1 sama 7 kali 9 ya, ini obat-obatnya. Maaf ibu protes nggak ibu? Enggak. Bapak ngomel nggak? Ya Allah banyak amat ini obatnya dok, jangan banyak apa, ribet amat, ribet saya mah ya, dok saya nggak bisa pil, kalau bisa sirup dah, nggak bisa Pak. Ya kita nggak protes dengan dokter. Kenapa? Karena Anda yakin pengen sembuh. Betul tidak? Sama dokter kita yakin. Bapak ibu naik kereta dari sini ke Jawa, yakin dengan masinisnya. Betul? Yang bawa gerbong kereta api kan masinis. Anda tidak menanyakan siapa masinisnya, Anda tidak menanyakan itu masinis udah sekolah di mana aja. Betul? Kita naik pesawat terbang Bu, nggak pernah menanyakan siapa pilotnya, dia belajar di mana, sudah berapa penerbangan yang dia lakukan, nggak pernah Anda nanya. Duduk manis Anda yakin dengan pilot, Anda yakin dengan masinis, tapi mengapa kita tidak yakin dengan Allah pengatur alam semesta ini? Betul Bu? Maka wajar doa kita tidak dikabulkan karena kita ragu. Harus yakin Bapak Ibu, harus yakin. Betul ya? Harus yakin. Masya Allah, seorang bapak di Cibitung tuh, Masya Allah ya, di daerah Sukadanau, sekolah anaknya ke luar negeri, yakin bismillah. Tiba-tiba anaknya telepon sama ibunya, mah tolong kirimkan uang 21 juta, dia ada kebutuhan mendesak banget. Ibunya nangis sama suaminya, tapi dia bilang sama anaknya, bismillah sayang, insya Allah ada, tenang sayang ya gitu. Dia nangis sama suaminya, ayah anak kita butuh 21 juta ya Allah, uang dari mana? Apa kata suaminya Bu? Bismillah, ada Allah. Yakin Pak? Bismillah, ada Allah. Ini ada Allah apa ada simpenan ini? Ada Allah mah, minta sama Allah. Suami istri minta sama, nangis Bapak Ibu. 2 hari kemudian suaminya pulang kerja, alhamdulillah bawa uang 25 juta. Cuman 3 hari doang Pak Bu. Minta 21 dapat berapa Bu? Bu, ini masih hidup ibu nih. Minta 21 dapat berapa Pak? 25 juta ibu. Ya Allah ayah, ada aja ya Allah, baik amat sama kita. Iya ibu, makanya minta yakin sama Allah, jangan ragu. Alhamdulillah, senang tuh, dikirim, ditransfer sama anaknya ke anaknya. Besok pagi-pagi istrinya nyapu di depan rumah, teriak, ayah ya Allah, kita kecurian motor ayah hilang, motor ayah hilang. Motor apa? Motor ayah hilang. Apa kata suaminya? Itu ayah jual, dapat 25 juta itu. Yakin sama Allah. Dengan cara apa Bu? Jual motor. Artinya apa? Berkorban sama anak Bu. Halo Pak, jangan pelit sama anak Pak. Demi Allah saya katakan, Anda keluar uang banyak, anak pesantren, dia baca Quran, dia sholat duha, dia sholat tahajud, argo pahala mengalir terus Pak. Ya, lepaskan anak bismillah. Safir tajid ewadan amman tufarikuhu fansab fa innal ladzal aishi fin nasabi, kata Imam Syafi'i. Keluarlah nak, sejauh-jauhnya engkau keluar, cari ilmu sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, korban. Betul? Kendaraan dijual, tanah dijual, kontrakan orang.
Jangan kontrakan orang anak ya. Masya Allah, dilepas semuanya, cincin ibu, kalung ibu dijual semuanya untuk sekolah anak kita. Bu, mereka baca Quran, mereka murojaah Quran. Ibu duduk, ibu jalan, ibu rebahan, mengalir terus pahala, mengalir terus pahala. Tuh bu, ayo nih, begitu ya. Maka harus yakin. Ya, mengapa doa tidak diijabah oleh Allah? Karena kita nggak yakin, Pak. Ibu aja nggak yakin, bagaimana Allah ingin mengijabah? Ana inda dhanni abdi bi wali abdi masalah. Aku tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku menduga yang baik-baik, aku berikan itu. Betul Pak Bu? Mengapa doa itu terhalang, tidak diijabah oleh Allah? Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tidak bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena di dalamnya ada harta haram, di dalam perutnya ada harta haram. Nabi bercerita, seorang pemuda masuk, wajahnya kusam, rambutnya berkelek, penuh dengan debu. Ya, ada bekas-bekas safar, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Dia masuk masjid, Bapak Ibu, dia tengadakan tangannya setinggi-tingginya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nabi melihat dan Nabi menggelengkan kepalanya, kasihan dari doanya. Doanya merata, penangis, banjir air mata, tapi Allah tidak mengijab doanya. Allah tidak jawab doanya. Kenapa wahai Rasul? Kana mat'amu haramun wa kana mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, konsumsinya, peralatannya, di rumahnya banyak harta haram Bu. Beli karpet, karpetnya 2 juta, 100.000 dari harta haram. Masya Allah. Lemarinya dia beli dari harta haram. Hati-hati Bapak Ibu, nggak tenang rumah kita, nggak tenang rumah kita Bapak Ibu, begitu ya. Maka perhatikan ini. Halo Pak, ya, apalagi maaf, pengen pergi haji, tapi ada harta haram yang masuk. Masya Allah, di Arafah menangis, labbaik Allahumma labbaik, aku datang menghadap Engkau ya Allah, panggilanmu aku datang ya Allah, banyak dosa aku datang, mohon ampun dosa ini. Apa kata malaikat-malaikat menyebutkan la labbaika wala sa'daik? Allah tidak mendengar seruanmu, Allah tidak mendengar rintihanmu, Allah tidak mendengar panggilanmu menyebutkan nama Allah. Allah tidak mendengar. Mengapa? Ada harta haram di dalam perutmu. Haji 45 juta, Masya Allah, dia bayar lengkap 45 juta, tapi 100.000 ada uang orang lain dengan cara diambil Pak. Atau maaf, ada harta riba di dalamnya, maka Allah tidak mengijabah doanya, tidak menerima hajinya. Hati-hati ini Bu, Bapak Ibu mau pergi haji, pamit dengan Bu RT. Assalamualaikum Bu RT. Bu RT-nya sedang di kamar mandi, anaknya yang menjawab, "Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk." Ada apa ya? Mau ngomong sama Bu RT. Silakan Ibu duduk di sini, duduk di ruang tamu. Di ruang tamu ada meja. Rupanya si ibu pegang-pegang kerudung, kok kerudungnya kendor. Oh, jarum pentolnya copot. Ia melihat di meja ada peniti Bu. Iseng tuh tangannya, alhamdulillah Allah ada aja rezeki, Allah ada aja rezeki. Itu peniti punya anaknya pengen sekolah. Masya Allah, iseng penitinya dipakai Ibu, set gitu tuh. Bu RT keluar dari kamar, ada apa ini? Iya Bu RT pamit nanti malam mau berangkat haji ini. Oh iya, hati-hati ya di jalan ya, doanya ya. Iya Bu RT, insya Allah sama-sama Bu RT, insya Allah saling mendoakan. Berangkatlah si ibu ke tanah suci Ibu, tawaf, sa'i, lontar jumroh, wukuf di padang Arafah, menangis dia. Masya Allah, apa kata Allah? Malaikat yang mengatakan la labbaika wala sa'daik wala khaira fik.
tidak ada kebaikan yang Allah dengar, tidak ada pahala yang Allah berikan, dan tidak ada panggilan yang Allah dengar. Mengapa? Ada peniti yang nyangkut di kerudungmu. Peniti doang, ibu. Berapa harga peniti satu, bu? Tuh. Maka punten, mohon maaf Ustadz ya, Pak Haji yang dirahmati Allah, kita sholat Jumatan, bapak sholat Jumatan pakai sepatu, mau wudhu pakai sendal, sendalnya sendal orang, ada tulisan Udin. Anda pakai, hukum fikihnya sholat Anda sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Anda wudhu menggunakan sendal orang lain tanpa izin. Tuh, halo Pak, ini kenapa pucat nih Pak nih? Pengalaman, betul ya. Ibu pakai mau kena orang lain tanpa izin, sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berefek ke kehidupan perumahan kita, betul ya? Ya, ibu minjem apa bu? Minjem sapu sama tetangga sebelah. Assalamualaikum Bu RT. Assalamualaikum Bu RT. Assalamualaikum Bu RT, minjem sapunya, ambil aja. Nanya sendiri, jawab sendiri ibu. Kenapa? Nggak ada orangnya. Pernah begitu nggak? Pernah nggak tuh? Nggak usah ngaku, udah kelihatan dari wajahnya ya. Minjem sapu, set gitu. Anak nangis, buru-buru panik, anak nangis takut jatuh bu dari kasur. Ibu masuk ke dalam, ke bawah itu sapunya, udah tuh nyusuin anak, mandiin anak, ke pasar. 3 hari lupa dibalikin tuh sapu ijuk tetangga sebelah. Tetangga sebelah nyariin, mana sapu gua ini ya. Anaknya yang di SMP ditanya, Neng, sapu emak mana sayang? Nggak tahu, mama taruh mana? Kan di sini. Kamu ngambil nggak, bawa nggak ke sekolahan, kali piket sekolah, kan begitu ya? Enggak mak, demi Allah mak nggak bawa sapu emak. Ya Allah, siapa? Anaknya diomelin, mertuanya dipelototin, betul ya? Gara-gara sapu. Masya Allah, itu luar biasa. 3 hari kemudian barulah itu kita, ya Allah, sapu tetangga, betul ya? Bu Haji, Assalamualaikum. Ya Allah, mohon maaf Bu Haji, ini sapu saya minjem. Bu Haji keluar rumah, saya nggak bilang-bilang. Bu Haji mohon maaf ya. Kesel nggak kira-kira Bu? Ya Allah, kelewatan amat ibu. Ya Allah, anak saya udah saya usir gitu, mertua udah saya pelototin. Ya Allah, sampai saya kesel 3 hari. Saya udah beli sapu 4 Bu sekarang tuh, saking keselnya, betul. Dosa nggak kira-kira Bu? Hati-hati meminjam tanpa izin. Ya, ini mengapa doa tidak diijabah? Ada harta haram di dalam perutnya, betul ya? Ya Bu. Lebih daripada itu, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sejatinya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah mengijabah dengan 3 cara. 3 cara Allah mengijabah doa. Penting nih. Halo Pak, ya, ini pengajian bapak-bapak beda dengan ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak tuh kalem banget, kalem, sampai pules. Ya, itu bapak-bapak ya. Kalau mama nggak ada yang kalem Pak, oh, ke kiri ke kanan muter lagi terus gitu. Itu mama biasanya Pak, ya. Ya, saya duduk di sini aja ada yang 12 kali muter lagi gitu, gitu. Ya, itu berapa kali ganti kaki itu, gitu. Emang saya nggak ngitung Bu, gitu. Ya, nah ibu yang dirahmati Allah, ada 3 cara Allah mengijabah doa hambanya. Yang pertama, Allah memberikan jawaban hambanya yang bersifat cash, langsung tunai. Dan itu hamba-hamba Allah pilihannya dan atas kehendaknya. Siapa itu? Al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul, al-auliya ussalihun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, orang-orang yang dekat dengan Allah itu cepat tuh cash jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih daripada itu, kalau mau cash cepat langsung,
Masya Allah. Dengan cara apa? Berbaik sangka dengan Allah, gitu ya. Berbaik sangka dengan Allah dan menerima keadaan apa yang dirasakan dalam dirinya. Punya penyakit, ya nikmati, nggak apa-apa ya Allah, ini mungkin cara aku lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Ya, punya anak nakal, saya ridho ya Allah, ridho dulu Bu, nerima dahulu. Ini Masya Allah. Kalau ingin cepat cash diijabah oleh Allah lewat doa-doa kita, ayo lapangkan hati menerima keadaan, ridho namanya. Apalagi yang lainnya Ibu, balas dengan cara menolong orang lain. Nih Pak, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, bukan hanya sebatas doa, tapi melepaskan kesulitan orang lain. Melepaskan kesulitan orang lain. Masya Allah. Ada di Jeddah Bapak Ibu, suami istri orang kaya ya, ibunya dalam keadaan stroke setengah badannya dan kanker payudara, 80 tahun Bu. Nah, anaknya ini soleh, kaya raya. Maka anaknya ini, si bapak ini mengambil TKI orang Indonesia untuk merawat emaknya yang dalam keadaan stroke. Masya Allah. Tapi rupanya saat bekerja selama sepekan ini TKI Indonesia ada keanehan dilihat oleh majikannya. Apa keanehannya? Sering keluar masuk kamar mandi setiap 10 menit, 15 menit, 10 menit, 15 menit. Ada apa ini? Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, majikan memanggilnya, saya aneh melihat kamu sering keluar masuk kamar mandi, kenapa? Oh nggak apa-apa Tuan, insya Allah saya tahan, saya nggak melakukan lagi. Nggak bisa. Kenapa selama sepekan setiap 15 menit kamu ke kamar mandi? Akhirnya dia jujur mengungkapkannya. Dia mengatakan, Tuan, saya ini mencari nafkah ke sini karena ibu saya sudah uzur, seorang diri, usia senja. Saya punya anak, 2 anak yatim, suami saya meninggal dunia kecelakaan. Saya ditinggal 2 anak, yang pertama SMP, yang kedua masih bayi 2 bulan. ASI saya masih produksi, nggak kuat, harus dikeluarkan. Maka setiap 10-15 menit saya keluarkan, karena kalau ditahan sakit. Saya mohon maaf Tuan, saya akan tahan, saya nggak melakukan lagi untuk masuk kamar mandi. Masya Allah. Majikan ini orang baik, maka dia katakan besoknya dipanggillah tuh TKI Indonesia, lalu dikatakan, Mbak, saya sudah sepakat dengan emak sama istri tercinta, Anda sudah nggak usah kerja lagi di sini. Jangan Tuan, jangan Tuan, saya butuh untuk anak-anak. Nggak apa-apa. Kontrak Anda dengan saya selama 3 tahun tidak hilang. Tapi Anda tidak kerja di sini, gaji 3 bulan, 3 tahun tidak hilang. 10 juta kali 3 tahun Ibu. Nih uangnya, tambahan untuk anakmu yatim 2 orang, tambahan berikutnya untuk ibumu juga. Nih tiket sudah dibelikan, besok Anda pulang kami antarkan. Enggak kerja digaji 3 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. 3 hari kemudian tiba-tiba ibunya bisa duduk, emaknya itu bisa duduk, tiba-tiba tangannya bergerak, tiba-tiba badannya enteng, gampang kemana-mana. Ya Allah, nak, mama bisa jalan, nak, mama bisa bergerak. Dibawalah ke rumah sakit, dicek up semuanya. Dokternya menggelengkan kepala, Bapak, mohon maaf, ini emak Anda dibawa kemana? Dokter mana yang merawatnya? Nih kankernya hilang, struknya sembuh. Masya Allah. Menetes air mata si majikan ini, si anak ini. Ya, dia katakan, Alhamdulillah, mungkin berkah saya menolong TKI Indonesia itu tadi. Tuh Bapak Ibu, doa ingin menyelamatkan ibu tercinta diijabah oleh Allah karena dibarengi dengan sedekah. Begitu.
Maka rasa dalam doa itu muncul Bapak Ibu bukan hanya untuk kita saja. Munculkan rasa dalam kebersamaan. Artinya dalam doa itu kebersamaan. Minta, ya Allah, aku minta rizki bukan hanya untuk anak istri, ya Allah. Aku minta juga, ya Allah, untuk anak-anak yatim. Kasihan, ya Allah, anak-anak mulia. Mereka yatim tak pernah berharap hidupnya tanpa ayah, nggak pernah berpesan hidupnya tanpa bapak. Ya Allah, tolong, ya Allah, kasihan. Depan rumah ada 5 orang, tetangga kampung ada yang 11 orang. Rob, izinkan aku memberikannya, ya Allah. Luar biasa. Kita lakukan, Pak. Ada uang, set, kita tebar tuh, walaupun 20.000 sepekan, 100.000 per bulan kita kasih tuh, set. Demi Allah Bapak Ibu, dilapangkan rizkinya. Artinya bukan hanya anak kita saja yang kecipratan rizkinya, anak orang lain dapat, Bu. Betul ya? Ya. Kalau kita minta banyak, anak kita pun dapat tuh. Ayo nih, munculkan rasa dalam doa seperti itu. Rasa itu adalah rasa kebersamaan. Rasa apa lagi? Rasa danaah, rasa hina, rendah di hadapan Allah. Maka sayyidul istighfar itu adalah isinya tentang merendahnya seorang hamba kepada Allah. Masih ingat, Bu, doa sayyidul istighfar? Masih ingat? Apa doanya? Bismika Allahumma. Doa tidur itu mah ya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Tuh, ayo kita lihat satu-satu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Pengakuan diri Allah Tuhan kita. Tapi kadang kita, mohon maaf, kadang kita tidak menuhankan Allah. Saat Allah perintahkan kita sholat tepat waktu, kita masih melalaikannya. Duhur jam 12, ibu sholat setengah 3. Asar jam setengah 4 sekarang, jam 3:30, 29. Bapak sholat di PT jam 5:30 di PT, Bu. Betul. Isya jam setengah 8, jam 7:27, jam 8, jam 7:27, setengah 8. Ibu sholat mepet sampai subuh. Betul nggak? Masya Allah. Mana yang kita mengatakan anta rabbi? Pantas Allah tidak langsung mengijabah doa kita. Pengakuan kita enggak setara, enggak selevel dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Ngaku Allah Tuhan, tapi saat diperintah sholat tepat waktu kita nanti. Betul? Allah perintahkan kita, ayo sedekah infak. Kita bilang, enggak ya Allah, kebutuhan anak. Bukan kebutuhan anak, nyimpen. Ibu, Islam tidak pernah mengajarkan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Bukan hemat pangkal kaya, Ibu, sedekah pangkal kaya. Enggak ada Islam mengatakan hemat pangkal kaya, enggak ada. Sedekah, Ibu. Begitu ya. Masya Allah, tuh luar biasanya. Ya. Maka munculkan rasa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, terima kasih Engkau telah ciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduka, aku hambamu, ya Allah. Sambil introspeksi diri, Pak. Apakah kita benar hamba? Realitanya kita bukan hamba, kita ngaku Tuhan. Apa ngaku Tuhannya? Sok hebat, sok kaya, sok bisa. Artinya apa? Kalau datang penyakit, kita langsung mengatakan gua punya uang banyak, sembuh nih penyakit. Nggak usah klinik, langsung rumah sakit. Nggak usah rumah sakit Bekasi, langsung RSCM. RSCM gak sembuh, gampang ke Singapura. Gua punya tanah hektar-hektaran, punya uang banyak. Rupanya nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Mengapa? Sok kuat, sok kaya. Kan kita sering sok, Bu. Ada masalah, nggak minta pertolongan Allah, dia hadapi masalahnya. Bertengkar suami istri, dia katakan kepada istrinya, silahkan mamah menghadapi pengadilan, saya akan jabanin tuh, gua jabanin lo di pengadilan. Ayo kita tanding pengadilan.
Kamu kaya, orang tamu kaya, gua juga kaya. Kerja nih, kerja. Sombong dengan kehebatan dirinya. Selesai? Enggak. Mengapa? Karena enggak merendah, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa hamba yang diberangkatkan menuju langit, 7 lapis langit lewat sampai menghadap Allah? Siapa? Jawab, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah itu. Tapi mengapa bahasanya dalam surah Al-Isra tidak menyebutkan nama Muhammadnya? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Begitu bukan? Bukan. Subhanalladzi asra bi rasulin. Bukan. Maksudnya Allah yang telah memberangkatkan Muhammad? Enggak. Maksudnya Allah yang telah memberangkatkan rasulnya? Enggak. Maksudnya Allah yang telah memberangkatkan nabinya? Enggak. Tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Seakan-akan ayat itu mengatakan kepada kita, jadilah hamba yang rendah di hadapan Allah, maka Allah tinggikan engkau. Merendah Pak kita, jangan sok kaya, sok hebat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Maka Allah nggak suka dengan hamba yang tinggi hati. Lan yadkhulal jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang hatinya ada setitik kesombongan. Enggak. Betul ya? Anehnya orang yang sombong nggak mau disombongin. Betul ya? Maka begitulah kira-kira kehidupan kita, Pak. Kalau udah kaya sombong. Saya nanya sama ibu kalau suami kaya ngapain kira-kira, Bu? Bu, jawab. Kalau suami kaya ngapain? Shopping. Suami shopping, ya Allah. Tuh ada jawaban belakang, kawin lagi gitu. Ibu baik sangka, nggak boleh buruk sangka. Suami tuh kalau kaya dia banyak sedekah. Amin. Sedekah ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Betul Pak ya? Dia ada yang semangat ini ya. Lah wanita kalau kaya ngapain, Bu? Nih, hatinya melangit. Mas sombong, cincin 10 jari dipakai semua, masya Allah tuh. Kondangan silakan dimakan, silakan, ayo silakan. Gitu. Kenapa begini? Kelihatan cincinnya. Baru kemarin istri bilang, Abi, masya Allah, kemarin kondangan, masya Allah. Kenapa masya Allah? Ya Allah, itu gelang apa sikut. Pernah lihat Pak? Saya nggak pernah ngeliat, tapi istri melihat gelang sampai sikut itu kerenceng, itu berapa banyaknya itu, Bu? Nah, kira-kira bisa nggak tawadu? Merendah hati saat gelang banyak, bisa nggak, Bu? Enggak lah. Ibu kalau mau rendah hati, keluar, Bu, kondangan pakai karet gelang, coba. Betul? Karet gelang, masya Allah. Ya, Bapak kalau ngelihat orang pakai motor moge gimana? Kan sombong, moge 400 juta, 500 juta, beda. Tapi kalau pakai motor Beat gimana, Pak? Gitu. Nunduk. Harganya beda, betul ya? Itulah. Ayo nih, jangan tinggi hati. Betul ya? Bagaimana menemukan rasa dalam doa, Bapak Ibu yang dari Allah? Poin yang pertama adalah merendah di hadapan Allah. Merendah di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Betul ya? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ibu, Bu, Ibu kalau saya kasih setiap orang mobil Fortuner, Ibu terima nggak kira-kira, Bu? Setelah pengajian saya kasih Ibu Fortuner, mobil Fortuner, Bu. Ibu terima nggak kira-kira? Senang nggak hati? Tapi ada syaratnya, boleh? Boleh, Bu? Ibu dapat mobil Fortuner tapi ganti dengan satu mata, Ibu. Fortuner, Ibu, mahal, 600 juta paling murah. Satu mata, Ibu. Atau saya tambah lagi sama helikopter satu, Ibu.
Tapi tadi minta syarat satu mata copot. Kenapa ibu nggak mau? Betapa mahalnya nikmat Allah dengan mata kita, ibu. Setuju? Kita lupa mensyukuri nikmat yang ada. Kenapa hati kita sering gelisah, sedih, sering kesal? Kenapa? Karena kita banyak menghitung nikmat yang datang kepada orang lain. Itu yang membuat kita sering sedih. Itu yang membuat doa-doa kita nggak ada rasa, Bu. Karena sering banyak menghitung nikmat orang lain. Lihat tetangga sebelah ganti motor, depan rumah ganti mobil, samping sono lagi rumahnya udah 2, belakang rumah bininya 3. Ilok masih iri juga begitu. Masya Allah, kondangan ngelihat gelang, ngelihat kalung dan sebagainya, ya Allah banyak amat. Stres kita. Maka untuk masalah ini Nabi mengatakan fanzur ilaman adnau minki. Betul ya? Lihatlah yang lebih rendah kehidupannya dari kita, Bu, untuk urusan dunia. Maka kita pasti akan banyak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, seorang pejabat tinggi sholat Jumat di masjid. Setelah keluar Jumatan, sepatunya hilang. Marah-marah, dia panggil DKM-nya, sini kamu. Masjid perkantoran, tapi masjidnya di pinggir, akses luar boleh masuk untuk sholat Jumat. Maka DKM dimarahin, mana CCTV, keluarkan. Sepatu saya mahal, sepatu saya harga 50 juta. Mana marbot, mana tukang parkir sini, keluar semua, duduk sini semua. Dimarahin satu-satu. Kenapa sepatu saya bisa hilang? Coba cek CCTV-nya. Pas kebetulan CCTV-nya mati. Seperti CCTV KM50, nggak ada itu. Ini contoh doang Pak, contoh nih, mohon maaf ya. Gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Dimaki-maki, dimarahin semuanya. Karena pejabat tinggi nunduk aja. Saya nggak ridho. Coba lihat tuh, sepatu mahal. Gantiin kalau bisa. Marah-marah, maki-maki. Apa yang terjadi? Rupanya ada jamaah yang terakhir keluar, Bu. Seorang pemuda, maaf kakinya putus, Bu, dua-duanya. Dia jalan dengan tangannya. Lalu ketika turun dari masjid, dia ambil kardusnya, diikat tuh, ngesot ya, seret, seret, seret. Itu si bapak yang pejabat tinggi marah-marah, dia lihat, set, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Bapak, mohon maaf ya, saya minta maaf sebesar. Mohon maaf, saya tinggi hati, saya sombong, mohon maaf, disalamin semuanya. Itu Pak DKM bilang, Bapak kenapa? Saya salah. Ya Allah, sepatu saya hilang, saya marah-marah, saya maki-maki. Kaki dia hilang, dia nggak pernah sewot, dia nggak marah. Tuh, Bu. Betul. Maka ketika kita ada masalah kehidupan, enjoy. Karena Allah telah ukur kemampuan kita menghadapi ujian. Masya Allah, ibu, anak nakal, ibu maki-maki, ibu marah-marah, sampai ibu usir dari rumah. Padahal kehadiran anak betapa sangat dibanggakan bagi mereka yang tidak punya anak. Betul, Bu? Iya. Masya Allah. Punya tas yang harganya nggak mahal, maka jangan ngelihat yang tasnya mahal-mahal, ibu. Setiap kondangan majelis taklim ngelihat tas yang mahal, ya Allah, kayaknya dilihat, cetrek, di googling, 50 juta, ya Allah, Masya Allah. Langsung migrain, astagfirullahaladzim. Saya ngajar di Pasaraya, ya, di Blok M, Bu. Biasanya Rabu Mama Dede, saya Selasa itu jamaahnya banyak. Mak hebring, orang kaya, Masya Allah itu ya. Dipesan oleh DKM-nya, Ustadz kalau bisa tema kesederhanaan Ustadz. Kok begitu berubah? Ya Ustadz, penampilannya ya Allah, lihat itu, tas-tasnya itu ditaruh di depan tuh, jauh banget, semeter ditaruh itu begini. Itu rapi, duduk mau tas paling depan itu. Coba tas branded Ustadz 200 juta, 150 juta, makanya ditaruh di
Depan. Kalau di pinggir biasanya di warung bongkok tuh beli ya. Shopee, Lazada, betul. La haula wala quwata illa billah, macam-macam itu, iya. Udah nggak usah digerakin tasnya, udah biasa aja ibu ya. Ah, digerakin begini, biasa aja. Gitu ya. Nih Bapak Ibu ya. Ayo menemukan rasa dalam doa. Yang pertama tadi apa? Merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur aja. Ya, saya suka dengan teman Bapak Ibu, subhanallah, luar biasa ya. Kehidupannya biasa saja, tapi masya Allah nikmatnya datang terus banyak. Kenapa? Setiap subuh dia mengatakan dalam duduknya, Bu. Ya, dalam duduknya, bahasa orang akademisi namanya me time. Tahu me time, Bu? Temannya mie pangsit, betul ya? Me time dengan Allah, berbisik dengan Allah. Dia katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, pagi ini udah sehat ya Allah. Teman tetangga pagi-pagi udah yang datang ke rumah sakit, nggak bisa BAB udah 3 hari. Saya alhamdulillah tadi habis keluar BAB lancar ya Allah. Dia bersyukur tuh Pak, sekecil apapun, betul kan? Bangun tidur aja kita diajarkan bersyukur, betul. Alhamdulillahilladzi ahyana. Keluar kamar mandi, keluarkan apa-apa yang dalam perut. Apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Luar biasa. Betul. Habis campur, alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Itu yang jarang itu Maya. Itu masya Allah keburu pules Pak, betul ya. Coba ini, itu kan luar biasa, bersyukur Pak. Maka mohon maaf, pertemuan seperti ini pun bersyukur. Ya, nggak ada prasmanannya, emang sengaja karena ada bazar, begitu tuh, betul ya, betul Bu. Tuh, karena DKM memberikan kupon 100.000, betul nggak kira? Oh belum ya, nanti next time, nanti satu waktu Insya Allah. Nih bersyukurlah kepada Allah. Ibu, jangankan Allah, anak kita saja kalau bersyukur senang nggak? Senang. Subhanallah. Ya. Jadi ada santri Ibu di Cirebon, ibunya datang, ya, ngasih uang sama anaknya 200.000. Apa kata anaknya? Mah, kebanyakan 100.000 aja. Loh, kakak kamu tuh kalau pesantren minta lebih, loh kamu kenapa dikurangin? Enggak, aku 100.000 aja cukup. Aku belajar puasa Nabi Daud. Masya Allah. Itu mata si ibu menggenang dengan air mata. Ya Allah, puasa Nabi Daud ya Allah. Iya Bu, kalau ada lebih tinggi lagi saya mau juga puasa Nabi Su'eb gitu ya. Tapi nggak ada, cukup Nabi Daud itu. Iya, ada nggak puasa Nabi Su'eb? Nggak ada. Betul. Masya Allah, anaknya puasa Nabi Daud Bu. Neneknya ngasih 500.000, nitip tuh. Sini kamu, nitip sama cucu, nih kasih 5.000. Luar biasa. Ya, emaknya diam-diam ngumpetin tuh di kantongnya, di kantong si anak. Ketahuan sama anaknya diam-diam masukin ke dompet ibunya. Pulang ke rumah kaget, kok ada amplop neneknya masih di situ. Masya Allah, tuh anak betul-betul. Kira-kira seneng gak hati Bu? Senang. Kenapa? Tuh anak bersyukur Bu. Kalau sudah bersyukur, anak belum minta, ibu sudah ngasih. Betul nggak tuh? Kalau anak bersyukur, anak belum minta, kita orang tua ngasih Pak. Ya Allah nak, rajin amat nak, subhanallah, gitu ya. Tiba-tiba dia pulang, kita sudah siapkan motor untuk kamu sayang. Ya Allah Pak, jadi ngerepotin, masih merendah juga, ditambah lagi. Begitu kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bu. Sering-sering ucapkan ya Allah terima kasih dikasih sehat ya Allah. Maka ibu, di antara doa kalimat alhamdulillah yang Allah suka apa tuh? Dalam menghadapi musibah ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, ibu ada penyakit tumor, bapak ada penyakit jantung, ada penyakit lambung, ya, bahkan divonis liver akut. Tetangga datang menanyakan, ibu assalamualaikum, gimana kabarnya?
ibu katakan alhamdulillah ala kulli halin. Itu Allah suka, Bu. Artinya apa? Walau dalam keadaan berat, walau dalam keadaan sakit, kita masih apa, Bu? Masih bersyukur. Yang pertama tadi apa? Merendah. Yang kedua bersyukur. Ini merendah ini, Ibu, ayo aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam hubungan rumah tangga. Bu, jangan malu untuk merendah di hadapan suami. Pak, Anda merendah di hadapan istri bukan tambah rendah, tidak, tambah terhormat Anda. Apa maksudnya? Ribut rumah tangga, berantem rumah tangga, ya. Maka ketika Anda merasakan itu dan terancam perceraian, langsung introspeksi diri, peluklah istri lalu mengatakan, mah saya yang salah. Hebat itu cara untuk mengembalikan hati di antara dua pasangan. Bapak Ibu, jangan lemah dan jangan malu mengatakan saya yang salah. Mah, mohon maaf saya yang salah. Apa kata istrinya? Mama yang salah, ayah nggak salah. Jadi baik ante, betul. Batu dengan batu pecah, batu dengan lempung, tanah lempung nempel, Pak. Tanah lempung dengan tanah lempung rekat kuat. Ayo merendahlah. Mah, ayah yang salah, mohon maaf ya. Enggak, mama yang salah. Ayah yang salah, mama yang salah. Ayah, mama berantem lagi. Itu namanya ngotot, Pak. Betul ya? Ya, lihat Bapak Ibu, apa yang menjadikan Nabi Adam diterima oleh Allah? Kenapa? Karena merendah di hadapan Allah. Kenapa orang-orang dahulu, mohon maaf, salafus soleh dahulu bukan berarti kosong tanpa maksiat, enggak. Tapi saat mereka maksiat, buru-buru merendah di hadapan Allah, ngaku salah di hadapan Allah. Itulah Nabi Adam, ngaku salah. Padahal yang menggoda Nabi Adam siapa, Bu? Iblis. Terprovokasi dengan istrinya, tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya, Nabi Adam menyalahkan dirinya. Merendah di hadapan Allah. Ya Allah, emang saya yang salah ya Allah. Rabbana zolamna anfusana. Begitu tuh. Ayo Bapak Ibu, pertama merendah, yang kedua bersyukur. Bagaimana mendapatkan rasa dalam doa. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menikmati hidup kita. Menikmati hidup kita, tanda kurung ridho, Pak. Udah ridho aja. Ya, dikasih sakit ridho, dikasih ujian berat ridho. Jangan mengeluh. Rasul datang ke Ummul Musayyib. Ma kaifa haluka ya Ummul Musayyib? Bagaimana keadaan engkau wahai Ummul Musayyib? Kata Ummul Musayyib, "Humma ya Rasulullah la baraka fiha." Wahai Rasul, saya demam saat ini. Ini demam enggak ada baik-baiknya wahai Nabi. Apa kata Nabi? La tasubbil humma. Jangan engkau menghina penyakit demam, karena demam itu menggugurkan dosa-dosa Nabi Adam, Bani Adam. Karena dosa-dosa, karena demam itu menggugurkan anak manusia. Maka ibu kalau penyakit tipes, Pak, kita penyakit demam, jangan mengeluh, karena banyak dosa itu rontok gara-gara penyakit demam. Karena itulah salafus soleh, kalau datang penyakit demam dia senyum, bahagia. Kenapa? Rontok tuh dosa. Apa kata Nabi? La tasubbil huma fa innal huma tuzhibuz dzunub. Jangan engkau hina penyakit demam, karena penyakit demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak manusia. Gitu ya. Maka menemukan rasa dalam doa adalah menikmati doa tersebut. Baca aja sebanyak-banyaknya, Ibu. Gitu ya. Ada yang ketinggalan, terakhir nih. Ada yang tertinggal
Allah mengijabah doa manusia dengan 3 cara, betul ya? Baru yang pertama tadi apa, Bu? Ada yang cash, yang kedua ada yang ditunda karena Allah mengetahui kapan waktu yang tepatnya. Allah tidak mengijabah cepatnya, tapi Allah melihat kapan waktu tepatnya, Bu. Kenapa? Karena Allah melihat kalau disegerakan jangan-jangan bahaya, betul tidak? Contoh, anak kita minta sama ayah ibunya motor, anaknya masih SD, bapak ibu beliin nggak? Kenapa ibu beliin? Nggak beliin? Yang pertama bahaya, betul. Yang kedua nggak ada uangnya. Nah, itu yang kedua untuk sebenarnya, iya, betul ya. Nah, itu masya Allah, Allah maha tahu nih kira-kira bahaya enggak, begitu tuh. Maka ditunda sama Allah. Yang ketiga, diijabahnya doa, ada yang cash, ada yang ditunda. Ada yang ketiga, Allah tidak jawab di dunia. Maka maaf, ada orang-orang soleh sepanjang hidupnya miskin, Pak, tapi tersenyum. Kenapa? Nggak apa-apa ya Allah, miskin di dunia. Saya khawatir kalau kaya banyak dosanya. Saya minta ya Allah, jamu aku di akhirat. Surga ya Allah, nggak apa-apa, saya terima. Maka Bapak Ibu lihat, Nabi mengucapkan dalam hadisnya bahwa nanti di akhirat ada 2 golongan, ahlul afiyah, ahlul musibah. Ahlul afiyah di dunianya enak baik, melimpah harta, mudah dapat uang, nggak pernah sakit, jarang mengeluh, nikmat semuanya. Yang kedua, golongan yang kedua, ahlul musibah, banyak sakit, banyak menderita, susah baik. Allah perintahkan malaikat, hasibu, ayo hisab ini ahlul afiyah yang dulu di dunia enak-enakan terus, ayo hisab. Malaikat menghisabnya, mereka mengatakan, ya Rabb, wajadtum aktsara dzuruban. Wahai Allah, banyak amat dosanya ya Allah, banyak banget dosanya. Kata Allah, seret mereka ke dalam neraka. Tuh, Bu. Lalu malaikat datang ke ahlul musibah, datang kepada mereka golongan yang mendapatkan musibah di dunia, miskin, menderita, nggak pernah kaya, Bu, penyakitan terus. Dihisap mereka oleh malaikat, kata malaikat, ya Allah, aku dapatkan mereka banyak pahalanya, mereka banyak sabarnya ya Allah. Apa kata Allah? Giring mereka ke dalam surga. Ketika malaikat menggiring ke dalam surga, ahlul afiyah, orang-orang yang nikmat di dunia melihat, lalu mereka protes, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, berikan aku musibah sebanyak-banyaknya, penyakit sebanyak-banyaknya, derita sepanjang-panjangnya ya Allah. Bila perlu kulitin tubuh ini, kulitin ya Allah, cacak kulit ini, sehingga aku sabar. Dengan sabar itulah aku mendapatkan surgamu ya Allah. Tubuh. Kata Allah, tidak bisa terulang kembali. Maka Bapak Ibu, kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, Allah sayang dengan kita, Bu. Mengapa? Kalau kita kaya, segala sesuatunya gampang, dari mana amal solehnya? Betul, Bu? Ya Allah, punya anak 5, yang pertama rajin baca Quran, yang kedua belajar, pintu pertama dibuka, kamar pertama anak sedang belajar, anak kedua kamarnya dibuka sedang baca Quran, anak ketiga dibuka kamar sedang sholat duha, Masya Allah. Anak keempat dibuka pintunya sedang sholat tahajud. Ini duha tahajud, ini kapan waktunya ini ya? Gitu. Luar biasa, baik semuanya, bager anak kita. Pertanyaannya, mana ladang amal soleh kita, Bu? Maka dikasihlah kita, anaknya tidak bermasalah, suaminya bermasalah. Anaknya tidak bermasalah, emaknya bermasalah, Bu. Dikasih ibu penyakit, Bu, maaf, kanker payudara, tumor di rahim, Bu, kanker darah dan sebagainya. Apa kata Allah? Enggak mudah mendapatkan surga. Betul ya? Ayo temukan rasa kita dalam doa, insya Allah. Baik, ini saja Bapak Ibu, semoga kita menemukan rasa dalam doa kita sehingga semakin nikmat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sejatinya bukan hanya melihat doa kita. Indahnya doa, sekali Bu, sebagai penutup ada quote, indahnya doa itu bukan dari ijabahnya. Indahnya doa itu bukan dari ijabahnya,
Tapi indahnya doa itu adalah saat kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sejatinya aku tidak berharap ijabah, sejatinya aku pengen bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan itu. Maka kalau doa lama banget, kenapa? Sedang bercinta dengan Allah. Ia menemukan rasa dalam doa itu. Betul ya? Iya. Sehingga ketika dibom di ujian berat, dia merasa nikmat, tambah dekat dengan Allah, Bu. Dikasih miskin, enggak mengeluh. Dengan kemiskinan itu ia dekat dengan Allah. Enggak apa-apa ya Allah, asalkan hidup ini semakin dekat dengan Engkau. Justru salafus soleh dikasih kaya gelisah, Ibu, takut-takut maksiat. Betul ya? Ini kiranya astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.